Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Tahu gak sih, perubahan wujud benda sangat erat kaitannya dengan kalor. Apa itu kalor? Dan apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, oleh karena itu, yuk simak baik-baik videonya sampai akhir. Jadi teman-teman, setiap benda di sekitar kita bisa mengalami perubahan bentuk atau wujud. Perubahan ini bisa terjadi karena pengaruh dari kalor. Kalor adalah panas yang berpindah. Nah, kalor bisa menyebabkan benda menjadi lebih panas atau lebih dingin. Benda menjadi panas itu karena menerima kalor, sedangkan benda menjadi lebih dingin itu adalah ketika dia melepaskan kalor. Nah, menerima dan melepaskan kalor itu yang dapat membuat sebuah benda mengalami perubahan wujud. Ada 3 wujud utama benda, yaitu ada padat. Padat contohnya seperti batu, es batu, besi, dan lain-lain. Juga ada cair. Cair itu contohnya apa ya? Air tentu saja, minyak, ya sejenis itu ya. Kemudian ada wujud benda padat udah ya. Berarti ada wujud benda gas. Gas itu seperti udara, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perubahan wujud tadi. Yang pertama, ada perubahan dari wujud padat menjadi wujud yang cair. Nah, perubahan dari padat ke cair contohnya adalah ketika es batu kita simpan di tempat yang udara terbuka atau di suhu normal, maka perlahan es batu itu akan mencair. Nah, proses itulah yang disebut dengan mencair, perubahan dari padat menjadi cair. Dan tahu gak teman-teman, ternyata perubahan dari padat menjadi cair juga bisa terjadi pada besi. Besi yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi juga akan menjadi cair. Nah, biasanya hal itu dilakukan di industri-industri yang perlu untuk membentuk suatu barang dari besi. Kemudian membeku, yaitu proses ketika cair menjadi padat. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es. Nah, itu adalah proses membeku. Dan membeku terjadi ketika suhu turun dan molekul-molekul air mulai berhenti bergerak. Kemudian membentuk susunan padat. Nah, kemudian barulah air yang tadinya cair akan menjadi padat. Dan yang selanjutnya ada yang disebut dengan menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan bentuk dari padat menjadi gas. Wah, apa tuh contohnya? Contohnya adalah kapur barus atau yang sering juga kita sebut dengan kamper. Nah, kapur barus atau kamper yang biasanya kita simpan di lemari, simpan di dapur atau di kamar mandi. Nah, itu kan bentuknya padat. Lama-kelamaan mereka akan habis tanpa mencair terlebih dahulu karena mereka berubah dari padat menjadi gas. Gas yang kalau untuk kamper biasanya dibarengi dengan aroma tertentu juga. Nah, proses itu disebut dengan menyublim. Nah, dan fakta menariknya teman-teman pasti pernah mendengarkan es kering atau dry ice. Nah, itu adalah karbon dioksida padat. Karbon dioksida kan harusnya gas ya, nah itu dipadatkan. Nah, itu juga menyublim teman-teman. Biasanya dipakai ketika
dalam konser atau film ketika membutuhkan bentuk asap. Nah, asap dari dry ice itu udah rasanya dingin gitu. Berikutnya ada mengkristal. Mengkristal adalah kebalikan dari menyublim. Jika menyublim dari padat berubah bentuk menjadi gas, nah kristal gas yang berubah menjadi padat. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah pembentukan salju. Nah, seperti yang kita tahu, salju adalah butiran es yang jatuh, butiran atau serpihan atau bintik-bintik es yang jatuh ke bumi. Nah, pembentukan salju itu terjadi di awan, di mana uap air yang merupakan udara atau gas langsung berubah menjadi kristal es yang padat. Nah, hal itu adalah salah satu contoh dari proses mengkristal. Selanjutnya adalah mengembun. Contoh paling mudah untuk melihat proses pengembunan adalah ketika kamu atau kita meletakkan segelas air yang dingin tapi di udara terbuka. Nah, perlahan kalian bisa lihat bahwa bagian luar dari gelas atau botol air dingin itu akan basah. Nah, hal itu terjadi karena uap air berubah menjadi cair. Uap udara yang ada di sekitar botol itu berubah menjadi cair karena terbawa oleh suhunya. Nah, dan tahu nggak teman-teman bahwa embun pagi yang muncul di dedaunan atau di rumput ketika pagi hari itu terjadi gara-gara proses ini loh. Berikutnya adalah menguap. Menguap adalah ketika benda dengan wujud cair berubah menjadi gas. Nah, contohnya kan air yang mendidih itu lama-lama akan berkurang. Dan tahu nggak teman-teman, air di kolam renang yang terkena sinar matahari lama-lama akan berkurang karena menguap menjadi gas. Fakta menariknya, air itu bisa menguap juga loh walaupun tidak mendidih. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Itu juga yang terjadi ketika proses pembentukan hujan. Nah, dan penguapan air ini bisa terjadi pada suhu berapapun. Sudah teman-teman, tadi adalah 6 proses perubahan wujud benda. Jadi, intinya perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh dari kalor. Kalor bisa membuat benda mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, dan mengkristal. Dan semua wujud zat ini bisa berubah kembali tergantung apakah kalor ditambahkan atau dilepaskan. Jadi, bagaimana teman-teman? Pernah lihat embun di pagi hari? Ya, itu hasil dari uap air yang mengembun. Terus pernah lihat uap dari pakaian basah yang dijemur? Kalau teman-teman perhatikan pas jemur pakaian ada loh itu uapnya terbang-terbang gitu. Terus teman-teman pernah lihat es krim yang meleleh? Pernah dong, pasti teman-teman suka es krim juga kan? Nah, itu adalah bentuk proses mencair. Lalu salju di pegunungan. Nah, salju di pegunungan adalah terjadi karena mengkristalnya di udara dingin pegunungan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Sekarang teman-teman sudah tahu dong bahwa perubahan wujud benda adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh kalor atau panas. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk share video ini supaya banyak orang yang jadi tahu bahwa ilmu perubahan wujud itu sangat seru. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini supaya teman-teman bisa mendapat informasi lain atau video-video lain dari pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih.